Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalarati dengan NIM 08011182025013 dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan proyek kriptografi saya dengan judul Penerapan Kombinasi Algoritma AES dan OTP untuk pengamanan pesan teks dengan bahasa pemrograman Python. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang algoritma AES. Advanced Encryption Standard atau AES merupakan standar enkripsi dengan kunci simetri. Algoritma ini awalnya bernama Regendale yang didesain oleh Vincent Ridgman dan John Dayman pada tahun 2001. AES dapat mengenkripsi dan mendekripsi data dengan panjang kunci yang bervariasi, yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Tahapan algoritma AES yang pertama adalah add round key, di mana akan dilakukan perkalian plain text yang di-XOR dengan kunci untuk menghasilkan initial round. Yang kedua adalah proses enkripsi. Dalam proses ini terdapat 4 tahap transformasi, yaitu yang pertama subbytes untuk mensubstitusi byte dengan tabel substitusi atau tabel S-box. Yang kedua shift rows untuk melakukan pergeseran baris-baris state dengan aturan yang sudah ditentukan. Yang ketiga mix column untuk mengacak data di masing-masing kolom state. Dan yang keempat add round key untuk melakukan XOR antara state dengan round key. Proses ini dilakukan sebanyak 9 kali putaran, dan pada putaran ke-10 hanya dilakukan tahap subbytes, shift rows, dan add round key. Dalam tahapan transformasi tersebut dibutuhkan tabel Xbox dan tabel Rcon seperti pada gambar berikut ini. Adapun proses dekripsi dengan algoritma AES merupakan inverse dari proses enkripsinya. Transformasi ciphertext dapat dibalikkan dan diimplementasikan dalam arah yang berlawanan untuk menghasilkan inverse ciphertext. Transformasi byte yang digunakan pada inverse ciphertext adalah inverse shift rows, inverse subbytes, inverse mix column, dan add round key. Selanjutnya adalah algoritma OTP. One Time Pad atau OTP pertama kali ditemukan oleh Mayer Joseph M. pada tahun 1917. Algoritma OTP bekerja dengan menggunakan pasangan plaintext dengan sebuah kunci rahasia yang diperoleh secara acak, sehingga keamanan OTP sangat bergantung pada kunci acak yang digunakan. Tahapan algoritma OTP yang pertama adalah pembangkitan kunci. Kunci pada algoritma OTP harus memiliki panjang yang sama dengan plaintext yang akan digunakan. Yang kedua adalah proses enkripsi dengan rumus ciphertext ke I sama dengan plaintext ke I ditambah kunci ke I modulo 256. Yang ketiga adalah proses dekripsi dengan rumus plaintext ke I sama dengan ciphertext ke I dikurang kunci ke I modulo 256. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual. Pada proyek kriptografi kali ini terdapat 4 tahapan, yaitu enkripsi kunci, enkripsi pesan, dekripsi pesan, dan dekripsi kunci. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang enkripsi kunci. Proses enkripsi kunci dilakukan menggunakan algoritma AES 128 bit. Plaintext kunci yang digunakan adalah kuliah dengan kuncinya Matematika FMIPA. Karena plaintext kunci kurang dari 128 bit, maka akan dilakukan padding untuk melengkapi hingga 128 bit. Plaintext kunci dan kunci disusun dalam blok berikut ini. Kemudian, plaintext kunci dan kunci diubah ke dalam bentuk heksadesimal seperti berikut ini. Selanjutnya, dilakukan perkalian XOR antara plaintext kunci dengan kuncinya, sehingga menghasilkan blok hasil XOR seperti berikut. Blok hasil XOR tersebut akan digunakan pada round selanjutnya. Namun, sebelum itu akan dilakukan pembangkitan kunci terlebih dahulu.
Pembangkitan kunci pada kolom 1 akan melewati proses root word, subbase, dan XOR. Sedangkan pembangkitan kunci pada kolom 2, 3, dan 4 akan melewati proses XOR saja. Berikut ini adalah hasil pembangkitan kunci dari round 1 sampai round 10. Pembangkitan kunci yang sudah diperoleh akan digunakan untuk proses enkripsi. Blok hasil XOR yang sudah didapatkan sebelumnya akan digunakan untuk proses transformasi pada round 1, di mana round ini akan menggunakan blok hasil pembangkitan kunci pada round 1. Hasil dari round 1 akan digunakan untuk round 2, dan begitu seterusnya hingga round 10. Berikut ini adalah hasil transformasi dari round 1 hingga round 10. Hasil heksadesimal dari transformasi round 10 akan dikonversi ke dalam bentuk base 64 agar kerahasiaannya lebih terjaga. Hasil konversinya yaitu seperti berikut ini, yang akan digunakan sebagai kunci pada proses enkripsi pesan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang enkripsi pesan. Proses enkripsi pesan dilakukan dengan algoritma OTP sebanyak 2 kali dan algoritma AES. Plaintext yang digunakan adalah kampus. Untuk enkripsi pesan dengan algoritma OTP, kunci akan dibangkitkan secara acak, sedangkan untuk enkripsi dengan algoritma AES akan menggunakan kunci yang sudah dienkripsi sebelumnya. Enkripsi pertama dengan algoritma OTP akan menggunakan plaintext awal yang kemudian diubah ke dalam bentuk desimal berdasarkan tabel ASCII. Selanjutnya akan dilakukan pembangkitan kunci secara acak. Hasil pembangkitan kunci yang didapatkan yaitu berikut ini, di mana jika diubah dalam bentuk base 64 adalah seperti berikut. Untuk perhitungan manual, hasil pembangkitan kunci akan dikonversikan ke dalam bentuk desimal ASCII seperti berikut ini. Dengan kunci acak yang sudah dibangkitkan, proses enkripsi dilakukan dengan algoritma OTP sesuai rumus yang sudah ditetapkan dan menghasilkan hasil enkripsi OTP tahap 1. Untuk enkripsi OTP tahap 2, hasil enkripsi OTP tahap 1 akan dilakukan pengulangan menjadi seperti berikut. Kemudian plaintext yang akan digunakan untuk enkripsi OTP tahap 2 akan diubah ke dalam bentuk desimal ASCII, yang dimana selanjutnya akan dilakukan pembangkitan kunci kembali. Hasil pembangkitan kuncinya adalah berikut ini, dan jika diubah ke dalam bentuk base 64 adalah seperti berikut. Hasil pembangkitan kunci kemudian akan diubah ke dalam bentuk desimal ASCII, dan selanjutnya dilakukan perhitungan dengan rumus enkripsi OTP dan dihasilkan hasil enkripsi OTP kedua berikut ini. Hasil enkripsi pesan dari OTP tahap 2 akan digunakan untuk enkripsi tahap 3 menggunakan algoritma AES. Namun, karena plaintext hasil enkripsi kurang dari 128 bit, maka dilakukan padding untuk melengkapi hingga 128 bit. Kemudian, plaintext pesan dan kunci akan diubah ke dalam bentuk heksadesimal dan akan dilakukan perkalian XOR antara plaintext pesan dan kunci, sehingga menghasilkan blok hasil XOR berikut ini. Kemudian dilakukan pembangkitan kunci, sama seperti tahap enkripsi kunci sebelumnya. Berikut ini adalah hasil pembangkitan kunci dari round 1 hingga round 10. Selanjutnya dilakukan proses transformasi dari round 1 hingga round 10. Berikut adalah hasilnya. Dan didapatkan heksadesimal berikut ini yang akan diubah ke dalam bentuk base 64 agar pesan yang dienkripsi menjadi lebih aman. Berikut ini adalah hasil konversinya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang dekripsi pesan. Proses dekripsi pesan akan dilakukan dengan 3 tahap, yaitu AES dan 2 kali OTP.
Ciphertext hasil enkripsi akan dikonversi dari base 64 menjadi bentuknya heksadesimal. Kemudian hasil heksadesimal dari ciphertext akan dilakukan perkalian XOR dengan hasil pembangkitan kunci pada round 10, sehingga menghasilkan blok hasil XOR berikut ini. Blok tersebut akan digunakan untuk proses inverse transformasi pada round 1, di mana pada round ini akan menggunakan blok hasil pembangkitan kunci round 9. Inverse transformasi round 1 hanya akan melewati proses inverse shift rows, inverse subbyte, dan add round key. Hasil dari round 1 akan digunakan untuk round 2 dan begitu seterusnya hingga round 10. Round 2 sampai round 10 akan melewati proses inverse shift rows, inverse subbytes, add round key, dan inverse mix column. Berikut ini adalah hasil dari inverse transformasi dari round 1 hingga round 10. Berikut ini hasil inverse transformasi dari round 10 yang kemudian dikonversi menjadi teks ASCII dan dihilangkan paddingnya menjadi seperti berikut ini. Teks ASCII tersebut akan dienkripsi dengan algoritma OTP menggunakan kunci yang sama seperti pada proses enkripsinya, yaitu berikut ini. Dan kunci akan diubah menjadi desimal ASCII, kemudian akan dilakukan proses perhitungan dengan rumus algoritma OTP yang sudah ditentukan. Dan dari hasil perhitungan tersebut didapatkan hasil dekripsi OTP tahap 1 berikut ini. Hasil tersebut akan didekripsikan kembali dengan OTP, di mana pada dekripsi OTP tahap 2 ini ciphertext akan diambil setengahnya karena pada saat enkripsi dilakukan pengulangan. Jadi, ciphertext yang akan digunakan dalam proses dekripsi tahap 2 dengan OTP adalah berikut ini. Kunci yang digunakan sama seperti proses enkripsinya, yaitu berikut. Dan kunci tersebut akan dirubah ke dalam bentuk desimal ASCII. Kemudian dilakukan perhitungan kembali dengan rumus OTP sehingga didapatkan plain text akhirnya, yaitu kampus. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang dekripsi kunci. Kunci hasil dari enkripsi kunci akan diubah ke dalam bentuk heksadesimal dan kemudian dilakukan perkalian XOR dengan hasil pembangkitan kunci pada round 10 sehingga didapatkan blok hasil XOR berikut ini. Blok tersebut akan digunakan untuk proses inverse transformasi, di mana prosesnya sama seperti proses dekripsi pesan dengan algoritma AES. Berikut ini adalah hasil inverse transformasi kunci dari round 1 hingga round 10 dan didapatkan heksadesimal akhirnya seperti berikut. Kemudian dikonversi menjadi teks ASCII dan dihilangkan paddingnya sehingga didapatkan plain text kuliah yang sesuai dengan plain text kunci awal. Selanjutnya saya akan melakukan demo program yang dibuat dengan bahasa pemrograman Python pada Google Colab. Kita akan jalankan programnya. Di sini terdapat 4 pilihan. Kita pilih enkripsi kunci terlebih dahulu. Dan diminta untuk memasukkan plain text kunci, misalnya matematika. Kemudian masukkan kunci, misalnya FMIPA. Didapatkan hasil enkripsi kunci dengan algoritma AES seperti berikut. Kemudian kita pilih enkripsi pesan. Masukkan plain text pesan, misalnya unsri, dan didapatkan hasil pembangkitan kunci secara acak untuk OTP tahap 1 adalah berikut. Kemudian hasil enkripsi pesan dengan OTP tahap 1 adalah berikut ini. Dan hasil pembangkitan kunci secara acak untuk OTP tahap 2 adalah berikut ini.
Hasil enkripsi pesan dengan OTP tahap 2 adalah berikut ini. Dan yang ketiga adalah hasil enkripsi dengan AES menggunakan kunci yang sudah dienkripsi sebelumnya. Kemudian kita keluar dari program, lalu kita copy hasil kunci dan hasil enkripsi pesan. Jalankan programnya kembali, lalu pilih dekripsi pesan. Di sini kita diminta untuk memasukkan ciphertext pesan. Kemudian memasukkan kunci AES yang merupakan hasil enkripsi kunci. Lalu didapatkan hasil dekripsi pesannya. Selanjutnya diminta untuk memasukkan kunci OTP. Kita gunakan kunci OTP hasil pembangkitan secara acak pada enkripsi tahap 2 dan didapatkan hasil dekripsi pesannya seperti berikut. Lalu diminta untuk memasukkan kunci kembali. Dan didapatkan hasil dekripsi pesan akhirnya yaitu unsri. Kemudian kita akan coba untuk dekripsi kunci. Masukkan ciphertext kunci. Masukkan kuncinya yaitu FNIFA. Dan didapatkan hasil dekripsi kunci yaitu matematika. Baiklah, sekian presentasi proyek kriptografi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.